Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar hal-hal baru. Pada hari ini Bapak senang sekali karena bisa kembali hadir di kelas ini untuk diskusi bareng dalam sesi bimbingan klasika. Namun sebelum itu, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa seperti biasanya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Harap perhatian kembali, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, tolong jawab hadir dengan semangat. Siap semua? Ya. Langsung saja. Afifah Syaira, Alif, Ananda, Saifullah, Sherin, Silky, baik. Syahira, ada yang belum namanya belum dipanggil? Udah semua ya? Jadi di sini ada dua kawan kita yang tidak hadir. Yang pertama ada Silky, satu lagi. Jadi mari kita doakan agar kedua teman kita ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera bisa kembali bergabung di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak akan membahas sesuatu yang penting banget untuk masa depan, yaitu tentang perencanaan karir. Dalam hal ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, agar kita sama-sama memahami dan mampu menelaah akan pentingnya perencanaan karir di usia remaja. Yang kedua, kita dapat berpegang pada minat, bakat, maupun kepercayaan diri dalam merencanakan karir. Dan yang terakhir, kita mampu merancang karir dengan langkah-langkah konkret sesuai dengan minat, baik itu yang berhubungan dengan bidang studi maupun profesi yang diminati. Intinya, pembelajaran hari ini tidak hanya melibatkan proses berpikir saja, tetapi kita juga akan belajar cara mewujudkannya. Oleh karena itu, Bapak telah menyusun sejumlah langkah agar pembelajaran hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama, kita akan menyimak cerita dari salah satu tokoh dunia. Yang kedua, nanti akan ada kuis interaktif yang akan diikuti oleh kelompok yang telah Bapak bentuk pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti setelah kuis akan ada kegiatan mengisi lembar perencanaan karir. Di akhir sesi kita akan sama-sama menyimpulkan dan merefleksikan baik itu hal baru maupun kesan yang didapatkan pada hari ini. Namun sebelum itu Bapak ingin mengingatkan kembali tentang kontrak layanan yang pernah kita sepakati, bahwa dalam layanan ini Bapak harap semuanya aktif, fokus, berani menyampaikan ide, dan yang paling penting tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kegiatan kita pada hari ini. Paham semuanya? Paham. Baik, kalau sudah paham, Bapak harap semuanya sudah siap untuk belajar. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini seperti alat tulis, buku, pulpen, dan segala macam mohon dikeluarkan. Dan hal-hal yang tidak berkaitan mohon disimpan terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, maka Bapak ingin membahas sedikit tentang hasil angket yang pernah diisi oleh siswa-siswi di kelas ini. Ternyata masih banyak juga di antara kawan-kawan kita, siswa-siswi di sini, merasa bingung tentang perencanaan karir. Bahkan ada yang bertanya, nanti saya mau jadi apa? Nah, dari sini Bapak ingin menekankan bahwa rasa bingung itu merupakan suatu hal yang sangat wajar. Semua manusia pernah merasakannya. Yang penting, kita tidak hanya terdiam atau berlarut-larut dalam kebingungan. Kita perlu merencanakan, perlu mewujudkan impian kita. Setuju semua? Setuju. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana sih cara merencanakan karir, maka Bapak sudah mempersiapkan satu kisah inspiratif dari tokoh dunia. Tapi tenang saja, ini bukan cerita tentang pangeran yang lagi nyari sepatu kaca, melainkan kisah dari seorang pria yang karirnya bikin geleng-geleng kepala. Sebagai pemanasan, Bapak
ingin mengajak semuanya ice breaking. Sangat gampang caranya menebak nama tokoh yang Bapak maksud. Langkah pertama cukup perhatikan slide. Yang kedua, perhatikan clue atau petunjuk-petunjuk yang muncul. Ketika sudah dirasa tahu jawabannya, maka angkat tangan. Jangan dijawab kecuali angkat tangan terlebih dahulu. Ketika Bapak persilahkan, baru kemudian dijawab. Paham? Sudah siap? Siap. Baik. Clue pertama, siap-siap, fokus. Sosok yang Bapak maksud lahir di kota Madeira, yaitu salah satu pulau kecil di negara Portugal. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya adalah juru masak. Sejak kecil, dia punya mimpi besar menjadi pemain sepak bola. Yang tahu, coba angkat tangannya. Namanya? Silakan. Iya. Siapa namanya? Pemain bola. Namanya? Cristiano Ronaldo. Tadi ada juga angkat tangan namanya? Sama, Cristiano Ronaldo. Mungkin dari cewek? Sama. Kita lihat ya, apakah jawabannya benar? Kalau benar, tepuk tangan yang luar biasa meriah, oke? Oke. Kita lihat siapakah dia. Ini dia, ternyata benar. Luar biasa fokusnya. Jadi kita lanjut ke cerita. Jadi dari Ronaldo ini kita bisa mempelajari banyak hal. Bahwa sejak kecil Ronaldo ini sudah dikenal dengan latihan ekstranya. Dia tidak peduli ketika teman-temannya bermain. Dia tidak peduli ketika teman-temannya sudah beranjak pulang. Tapi dia tetap konsisten dalam menggapai mimpinya. Dia tetap mau latihan dribble bola berjam-jam. Nah, ada cerita menarik ketika dia memasuki usia yang ke-14 tahun. Nah, saat itu dia minta izin kepada orang tuanya. Mama, Papa, saya ingin pindah ke kota Lisbon. Lantas orang tuanya bertanya, ngapain ke sana? Ronaldo pun menjawab, saya ke sana ingin masuk ke akademi sepak bola. Saya ingin meraih cita-cita dan menjadi legenda sepak bola dunia. Mendengar hal tersebut, kedua orang tuanya pun merestuinya. Dan coba bayangkan kalau misalkan Ronaldo ini tidak memiliki mental baja, tidak memiliki mental juara. Pasti dia nggak bakal mau jauh-jauh dari orang tuanya. Pasti kalaupun mau jauh, dia bakalan nangis di sudut lapangan tiap hari. Tapi beda halnya dengan Ronaldo. Dia ini punya mental juara, punya mental yang luar biasa. Karena dia paham untuk meraih mimpi harus punya komitmen yang tinggi dan berani keluar dari zona nyaman. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun di kampung orang, akhirnya Ronaldo berhasil bergabung dengan klub-klub raksasa di dunia. Ada yang tahu klub yang pernah dibela oleh Cristiano Ronaldo? Coba, yang pertama? MU. Nah, setelah MU, Manchester United. Ada jawaban lain selain MU? Yang pertama? Sporting Lisbon. Nah, setelah Sporting, MU ada lagi? Real Madrid. Juventus. Tepat sekali. Dan yang terakhir, sekarang ini Ronaldo bergabung dengan klub Liga Arab, An-Nassr. Tepat sekali. Jadi, anak-anak semua, kalau misalkan kita tanya pada Ronaldo, apa sih rahasia suksesnya? Dia bakalan menjawab, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Nah, dari cerita ini Bapak ingin menekankan bahwa untuk mencapai sesuatu bukan hanya tentang ingin menjadi apa, tetapi lebih kepada mengenali apa yang kita sukai dan apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal tersebut. Karena bisa jadi langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa kita ke jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Layaknya Ronaldo yang dulunya bocah kecil dari Madeira menjadi legenda sepak bola di dunia. Nah, sebagai sumber materi tambahan, Bapak sudah menyiapkan juga link video yang nantinya akan Bapak kirimkan ke grup WhatsApp. Tolong dinonton pada waktu senggang. Dan jangan lupa,
kirimkan pesan, komentar terkait video tersebut. Nah, sejauh ini sudah paham semua? Paham. Baik. Nah, jadi sekian kisah tentang Ronaldo. Bagaimana? Apakah menarik? Menarik. Luar biasa sekali. Jadi, itulah kisah Ronaldo. Semoga bisa menjadi gambaran awal bagi kita semua dalam merencanakan karir. Namun, untuk menguji pemahaman kita tentang perencanaan karir, Bapak ingin semuanya 4 kelompok yang ada di sini mengikuti kuis interaktif. Siap? Siap. Jadi kuis ini caranya sangat sederhana. Yang pertama, Bapak akan membacakan pertanyaan untuk setiap kelompok. Misalkan pertanyaan pertama untuk kelompok A. Maka setelah Bapak bacakan, kemudian diskusikan. Jawaban mana yang benar? Mana jawaban salah? Apakah A, B, C, atau D? Nah, selanjutnya tolong tentukan siapa juru bicara. Hanya satu perwakilan saja yang berhak menjawab. Paham? Oke. Sembari menunggu Bapak mempersiapkan kuis, tolong tentukan juru bicaranya dimulai dari sekarang. Baik, semuanya sudah siap? Sudah punya juru bicara masing-masing? Baik, Bapak tentukan ini adalah kelompok A, yang di belakang kelompok B, ini kelompok C, dan yang paling belakang kelompok D. Jadi kelompok pertama siap-siap dengarkan pertanyaan dari Bapak. Harap fokus. Juru bicaranya siapa? Saiful. Baik, siap-siap ya. Jangan lupa tentukan jawabannya. Jadi nanti kita juga punya skor. Baik, siap-siap untuk kelompok A. Kelompok lain harap menyimak juga ya. Ini dia pertanyaan pertama. Langsung saja Bapak bacakan. Ronaldo kecil sering berlatih sendirian saat teman-temannya bermain. Ia tahu mimpinya tidak akan tercapai kalau hanya bermalas-malasan. Apa yang bisa dipelajari dari sikap Ronaldo ini? Apakah A, lebih baik menikmati masa kecil dulu, baru berpikir saat masa depan? B, keinginan saja sudah cukup untuk meraih mimpi. C, disiplin dan komitmen sangat penting dalam meraih cita-cita. Atau D, bermain bersama teman bisa meningkatkan kemampuan sosial. Jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah C, yaitu disiplin dan komitmen sangat penting dalam meraih cita-cita. Baik, kita lihat ya apakah jawabannya benar. Kalau benar, harap tepuk tangan. Ternyata benar. 10 untuk kelompok A. Jadi di sini jawabannya sangat tepat karena disiplin dan komitmen sangat penting dalam meraih cita-cita. Karena impian besar hanya bisa tercapai jika disertai usaha yang konsisten dan pengorbanan sejak dini. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk kelompok B. Sudah siap kelompok B? Siapa juru bicaranya? Oke. Ini dia pertanyaannya. Ketika berusia 14 tahun, Ronaldo memutuskan pindah ke Lisbon untuk mengembangkan bakatnya. Keputusan ini tidak mudah, tapi ia melakukannya demi masa depan. Apa pelajaran dari langkah ini? Apakah A, kadang meninggalkan keluarga adalah hal terbaik? B, menunda keputusan besar demi kenyamanan lebih aman? Atau C, karir hanya bisa tidak dicapai jika merantau ke kota besar? Atau D, berani keluar dari zona nyaman, penting untuk berkembang? D, Pak. Jawabannya D. Berani keluar dari zona nyaman. Baik, kita lihat apakah benar. Kalau benar, jangan lupa tepuk tangan yang meriah. Ternyata benar. Oh, diam lagi teh. Kita beralih ke kelompok C. Ini dia pertanyaannya. Ronaldo tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga mengikuti pelatihan insentif sejak kecil. Jika kamu ingin memilih jurusan atau karir, apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? Apakah A, mengikuti saran teman karena mereka lebih tahu? B, memilih jurusan yang terlihat keren di media sosial? Atau C, mengenali minat dan kemampuan diri? Atau D, menunggu sampai benar-benar yakin tanpa riset? Untuk kami memilih jawaban C, yaitu mengenali minat dan kemampuan. Baik, C yakin? C?
Baik, kita lihat apakah benar. Ternyata betul. Tepuk tangan untuk kelompok C. Jadi langkah awal yang tepat dalam memilih jurusan atau karir adalah dengan memilih minat atau bakat terlebih dahulu. Untuk kelompok D, siap memberikan jawabannya benar? Baik, ini dia pertanyaannya. Dalam perjalanannya, Ronaldo juga menghadapi tantangan. Jika kamu ingin meniru semangat Ronaldo, maka rencana karirmu sebaiknya meliputi 1. Belajar dari kesalahan. 2. Tetap latihan walau gagal. 3. Menyusun target secara berkala. 4. Menunggu motivasi datang. Nah, dari keempat langkah ini, langkah yang paling tidak sesuai dengan perencanaan karir adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya B. Jawabannya B. Menunggu motivasi datang. Kita lihat apakah betul jawabannya. Kalau benar, tepuk tangan ya. Oke, siap semua. Kelompok lain. Ini dia jawabannya. Luar biasa. Ternyata langkah yang paling tidak sesuai adalah menunggu motivasi datang. Jadi halo semuanya. Jadi dalam perencanaan karir itu kita harus aktif. Baik itu mencari informasi dan segala macam. Sedangkan menunggu motivasi datang itu merupakan tindakan yang pasif, yang tidak sesuai dengan tahap-tahap perencanaan karir. Sekarang kita masuk ke babak semifinal. Kita coba adu kelompok A dengan B. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan rebutan. Siap? Jadi harap perhatian. Kelompok A dan kelompok B akan mendapatkan pertanyaan rebutan. Sedangkan kelompok D dan C menjadi juri ya. Lihat siapa yang duluan mengangkat tangan. Ini pertanyaan rebutan. Oke, siap-siap kelompok A dan kelompok B. Aku tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibangun demi sedikit. Ronaldo memilikiku sejak kecil dan menjagaku agar tetap kuat. Dalam perjalanan karir, aku melindungimu dari rasa rendah diri. Siapakah aku? Saya, Pak. Saya. Siapa? Ya, gentol. Kelompok berapa yang tercepat? Kelompok A. Itulah. Baik, kelompok A. Jika salah memberikan jawaban, maka nilainya dikurang. 10 poin. Apa? Rasa percaya diri. Kita lihat apakah benar. Jika kelompok A benar, maka mereka berhak masuk ke babak final. Luar biasa. Selamat untuk kelompok A sudah bisa masuk Belum ke baca soal dia ada kayak ni. final. Sekarang kita beralih ke kelompok D dan C. Untuk kelompok A dan B, mohon bantu Bapak untuk melihat siapa yang paling cepat menunjuk tangan. Bisa bantu? Pilih sana. Oke. Kelompok C dan D siap? Oke. Ini dia pertanyaannya. Kelompok A dan kelompok B tolong lihat ya, mana yang tercepat. Aku tidak punya kaki, tetapi Ronaldo mengandalkanku untuk melangkah jauh. Aku bukan pelatih, tapi aku membuatnya berani keluar dari rumah sejak kecil. Tanpa aku, kau hanya akan diam di tempat. Siapakah aku? Kelompok berapa yang tercepat? Asalana. Kelompok mana tercepat? Kelompok C. Ya, kelompok C berhak memberikan jawaban. Kita lihat ya, apakah benar sebenarnya untuk kelompok A dan C yang berhak menuju final. Siap? Kita akan lihat siapa pemenangnya. Oke? Sudah siap kelompok A dan kelompok C? Siap. Kelompok B dan D, tolong lihat ya siapa yang tercepat mengangkat tangan. Jadi aturan kali ini berbeda. Boleh angkat tangan ketika selesai dibacakan soalnya. Sebelum dibacakan soal, maka akan didiskualifikasi. Paham? Oke ya. Ini dia pertanyaannya. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Memilih jurusan berdasarkan tren populer di media sosial.
2. Menyelaraskan pilihan jurusan dengan minat dan bakat pribadi. 3. Mengidentifikasi peluang kerja dari jurusan yang dipilih. 4. Membuat strategi belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, urutan yang paling tepat dalam menentukan jurusan yang sesuai adalah apakah A, B, C, atau D? Merah lu. Coba. Pak 5 detik nggak jawab. Didi San. Ini rebutan. Kami. Oke. Untuk kelompok C. Jawabannya Kami punya perhatian untuk jawaban. D. Kelompok A ada jawaban? Jawab. C dan D. Oke. Nggak ada pilihan ya? Jawabannya dikunci, oke? Oke. Kalah Kita lihat dua. apakah D yang benar. Kita perhatikan. Ini dia jawabannya. Luar biasa. Selamat untuk kelompok C menjadi pemenang pada kuis ini. Ya, sudah selesai. Jadi mohon perhatian kembali. Halo, mohon perhatian kembali. Jadi kuisnya sudah selesai. Bagaimana ini kuisnya? Seru atau tidak? Seru. Cukup menantang? Menantang. Cukup mengecoh? Mantap. Luar biasa. Jadi, Oke, luar Bapak biasa. harap Terima dengan kasih. adanya kuis ini, semuanya bisa lebih paham tentang perencanaan karir. Namun, biar kita punya rencana, maka kita harus menulis perencanaan karir mulai dari sekarang. Jadi, Bapak telah mempersiapkan lembarnya. Nanti tolong diisi secara individu. Bapak akan bagi terlebih dahulu ya, oke? Oke. Bapak akan bagi terlebih dahulu. Ini tolong dibagikan ya. SMR. Tolong hadap depan. Cara Pak. Nggak ada. Ya. Pak. Ya. Ada yang belum dapat? Semuanya sudah dapat? Sudah. Harap perhatian di kertasnya masing-masing ya. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi yang sudah dipegang oleh setiap anggota kelompok itu merupakan lembar perencanaan karir. Jadi yang pertama tolong dibaca petunjuknya. Ada yang ingin tanyakan sebelum mengisi lembar ini? Semuanya sudah paham? Baik, selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Panggil Bapak. Jadi bagaimana kelompok ini? Paham? Lancar kan? Aman? Nah, kalau ada yang tidak paham nanti angkat tangan. Oke. Langsung dikerjakan, waktu kita tidak banyak lagi. Oke, luar biasa nih ya. Hampir siap. Nah, nggak apa nanti. Pokoknya nanti ketika sudah selesai atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, angkat tangan saja. Gimana? Nah, 3 hal. Kan kita sudah melakukan menyusun rencana. Rencana itu kan butuh suatu aksi nyata. Misalkan saya ingin masuk di perguruan tinggi Universitas Syahkuala, jurusan kedokteran. Apa yang mesti dilakukan? Belajar, kan? Oke, sama-sama. Baik, Bos. Kelompok ini ada yang kurang paham? Paham semua. Baik, luar biasa. Oke. Baik, harap perhatian semuanya. Halo. Halo. Hai. Baik, tidak terasa waktu untuk pengisian lembarnya sudah berakhir. Jadi, bagi yang sudah siap nanti bisa dikumpulkan saja di ketua kelas ini. Paham kan? Jadi, ketua kelas nanti harap serahkan ke Bapak di ruang BK. Jadi, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah di penghujung waktu. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak ingin ada dari salah satu siswa di sini ingin menyimpulkan mungkin. Ada yang mau menyimpulkan?
Baik, yang ingin menyimpulkan terlebih. Kepada Saiful, Bapak persilahkan. Yang lain. Dari kesimpulan saya adalah dari kisah Ronaldo. Saya belajar bahwa untuk mimpi dan kita harus mempunyai tujuan yang jelas, mau bekerja keras atau ingin melebihi karir kita. Dan kita harus keluar dari zona nyaman agar bisa meraih impian kita masing-masing. Baik, tepat sekali. Luar biasa untuk Saiful. Jadi Bapak di sini ingin sedikit menambahkan bahwasanya dalam merencanakan karir itu kita harus punya impian. Ketika kita punya impian, kita juga harus punya tujuan dan harus tahu juga langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk menggapai cita-cita tersebut. Bapak juga ingin mendengarkan nih dari salah satu siswa, hal baru yang diperoleh selama kegiatan ini berlangsung. Baik. Hal baru yang diperoleh dari pelajaran ini, saya menjadi lebih paham bahwa merancang karir itu harus diawali dengan mengenal diri sendiri, punya mimpi yang jelas, berani ambil langkah dan mulai susun rencana dari sekarang. Baik, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Fahril. Mungkin Bapak juga ingin mendengarkan dari perempuan ini. Ada mungkin kesan yang didapatkan selama kita belajar di sini. Baik? Baik, luar biasa. Nah, dari kelompok ini mungkin ada yang ingin menambahkan kesannya. Baik. Hari ini saya senang karena pembelajaran tidak bosan dan tidak membosankan dan dari pengalaman tadi saya bisa termotivasi untuk meraih cita-cita. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi Bapak juga ingin menambahkan terkait kesan hari ini. Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak senang juga bisa ikut bergabung atau mengajar di kelas ini. Semuanya luar biasa, semuanya aktif dan pastinya seru. Jadi Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa seperti biasanya di akhir pembelajaran ini jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Tolong diisi, nanti akan Bapak kirimkan linknya di grup WhatsApp seperti biasa. Paham semua? Paham. Baik. Nah, bagi setiap anak-anak di sini yang masih merasa bingung soal perencanaan karir atau masih memiliki hambatan, boleh jumpain Bapak di ruang BK. Bapak sangat terbuka dan menunggu di ruang BK. Jadi mungkin dari situ kita bisa konsultasi bareng dan bisa menemukan titik yang lebih terang. Jadi hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Jadi Bapak juga ingin pamit. Segala ucapan maupun tindakan yang salah Bapak mohon maaf. Langsung Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.